Shalom adik-adik semua, semangat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru. Kita bertemu kembali di khotbah 5 menit ke anak atau Kolima untuk ibadah sekolah minggu. Dan di hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita patut bersyukur adik-adik karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun 2020 dan kita boleh masuk ke tahun 2021 pada hari ini. Adik-adik semua, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 31. Saya hanya baca ayat yang pertama saja, tadi sudah ada ayatnya di sebelum video ini. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada hari ini judulnya mendapat kasih karunia Allah. Apa adik-adik? Mendapat kasih karunia Allah. Ya benar adik-adik, di tahun 2021 ini kondisi COVID-19 masih tetap merajalela dan kita belum bisa beribadah bersama di gereja ya adik-adik. Dan tetap semangat untuk mendengarkan khotbah Amang Sintua, di mana Amang juga tetap komit dan semangat untuk membagikan video khotbah kepada adik-adik. Dan adik-adik semua, berbicara tentang kasih karunia Allah, umat Israel pada saat itu mendapatkan kasih karunia yang daripada Allah setelah mereka berada di pembuangan Babel karena kesalahan, karena pelanggaran mereka. Allah juga masih mencurahkan kasih karunia-Nya kepada mereka dengan berjanji akan membebaskan kepada mereka. Ya, kalau dalam nats ini Lembaga Alkitab memberi judul perjanjian yang baru. Allah membuat perjanjian yang baru kepada mereka bahwa nantinya mereka juga akan mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Adik-adik semua, berbicara tentang kasih karunia tersebut, kita boleh lihat dari nats ini apa dan bagaimana yang didapatkan oleh bangsa Israel yang disampaikan Allah kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Ya adik-adik ya, Nabi Yeremia yang menyampaikan kepada bangsa itu, dan kita boleh belajar juga dari bangsa Israel. Yang pertama dikatakan oleh nats firman Tuhan gini, apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan di ayat yang pertama, Allah akan menjadi Allah bagi bangsa Israel. Aku akan menjadi Allah mereka. Seperti kepada bangsa Israel adik-adik, Allah juga akan menjadi Allah kita yang kita sembah di dalam nama anaknya Yesus Kristus. Iya, Dia menjadi Allah kita yang kita sembah, yang kita puji, kita tinggikan namanya. Dan kita menjadi umatnya. Sebagai umatnya kita harus tunduk dan taat adik-adik kepada Allah. Yang kedua, kita bisa lihat apa yang didapatkan oleh bangsa Israel. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, sesuai dengan firman-Nya, bangsa itu akan mendapatkan kasih karunia. Mendapatkan kasih karunia. Dan dikatakan dibebaskan dari pedang. Mereka juga dapat beristirahat. Ketika mereka mencari istirahat, mereka mendapatkan istirahat. Nats bagian yang kedua ini, atau di ayat yang kedua ini, mengingatkan betapa pentingnya keselamatan dan ketenangan. Banyak orang mengejar keselamatan, dan ketika sudah selamat, orang juga akan mengejar yang namanya ketenangan. Adik-adik, kita tahu kalau perang, gempa bumi, kerusuhan, banyak perbuatan jahat di tempat itu akan membuat orang-orang tidak tenang. Tetapi orang sangat menginginkan yang namanya ketenangan. Karena itu semua orang mengejar untuk dapat tenang. Tenang beristirahat, tenang makan, tenang tidur, tenang beraktivitas, dan tenang belajar. Semuanya harus tenang ya. Adik-adik semua mengejar itu. Lalu yang ketiga dikatakan di sini di ayat yang ketiga, bagaimana dinyatakan Allah menampakkan diri kepada mereka, lalu berkata kasih Allah itu tetap. Yang ketiga, kasih Allah itu tetap bagi orang Israel. Walaupun mereka berada di pembuangan, tetapi kasih Allah itu tetap di dalam dan melalui hidup mereka adik-adik. Jadi sangat-sangat enak sekali mereka bangsa itu. Ketika mereka berbuat jahat, Allah menghukum mereka, tetapi Allah tidak melupakan mereka. Allah tetap menunjukkan kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Adik-adik semua, yang menjadi nats firman Tuhan atau ayat hafalan bagi adik-adik semua,
yang nantinya menjadi pegangan bagi kita bahwa kasih karunia Allah tetap dinyatakan. Selamat adik-adik, mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan pembelajaran tatap muka akan segera dimulai. Adik-adik mendapatkan kasih karunia dari Allah, boleh bebas dan tenang belajar di sekolah bersama dengan Bapak Ibu Guru. Ayat hafalannya Bilangan 6 ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, Allah memberikan damai sejahtera kepada kita, dan itu kasih karunia yang luar biasa yang boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Nanti ayat hafalannya dihafalkan kepada orang tua. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.